Oke, ya, halo teman-teman semua, halo semua, halo halo. Kedengeran suara saya? Aman nggak? Putus-putus nggak atau gimana? Stop, Ada stop. kendala nggak kira-kira nih teman-teman? Aman? Oke deh, siap. Kalau aman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang udah nyempetin di webinar kali ini. Bertemu lagi di webinar Accelerate. Kali ini bersama saya Putra Gemanusa, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Eee, Perlu teman-teman ketahui, kayak yang tadi saya udah share screen ke teman-teman semua, tema webinar kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai, data engineer workflow ya. Jadi bagaimana alur kerja dari seorang data engineer. Jadi bagi teman-teman yang kepo nih, yang kepo ngapain aja sih, data engineer itu apa sih? Tanggung jawabnya apa aja sih? Dan mungkin teman-teman pengen tahu juga tips and tricks nih, gimana buat teman-teman yang memang berminat untuk jadi data engineer. Nah, cocok banget teman-teman ikut webinar kali ini. Kemudian selain itu perlu teman-teman ketahui juga, bahwa acara webinar kita ini sudah didukung atau disupport oleh beberapa universitas di seluruh Indonesia, teman-teman. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kebetulan nih teman-teman ya, Celerets merupakan salah satu mitra Kampus Merdeka di batch 6 semester besok. Jadi cocok juga nih buat teman-teman yang saat ini statusnya sebagai mahasiswa, bergabung di webinar kali ini karena, nanti di ujung acara kita akan spill sedikit program-program apa yang kita jalankan di Kampus Merdeka batch 6 semester besok. Gitu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kayaknya enaknya kita, saling sapa dulu kali ya. Boleh dong teman-teman tulis di kolom chat, kesibukan teman-teman sekarang ngapain sih? Apakah mahasiswa? Kalau memang mahasiswa boleh disebutin semester di berapa atau jurusan apa? Lalu apakah ada yang fresh graduate di sini ataukah ada yang job seeker di sini? Monggo. Boleh dong tulisin di kolom chat biar biar kita tahu nih, mayoritas teman-teman peserta di sini tuh, sebagai apa. Boleh teman-teman? Tulis di kolom chat ya. Mungkin ada teman-teman yang kampusnya logonya ada di flyer kita, asal kampusnya, boleh monggo silahkan ditulis di kolom chat atau ada yang mau on mic juga boleh. Ayo teman-teman, mahasiswa UKSW lagi tugas akhir, mantap. Semangat tugas akhirnya. Oke, teman-teman yang lain silakan. Teman-teman yang lain, UKSW itu Universitas Kristen Satya Wacana ya? Iya iya iya, ada logonya di sini tuh kebetulan. Wih, UKSW lagi, mantap nih. Mahasiswa UKSW semester 7, wah mantap. Kenapa pada direct message ke saya ya teman-teman ya? Ini ada Ya, direct message ke saya juga nih. UKSW, Mas, UKSW, STTNF, oh ada juga ya? Oke, STTNF. Lagi jalanin semester 1 dari STTNF, mantap, ada semester 1 nih. Oh, emang cuma bisa direct message yang nggak bisa ke publik. UKSW semester 1, mantap mantap mantap. Masih muda-muda berarti ya? Yang lagi semester atas, yang lagi tugas akhir semangat, mudah-mudahan dilancarin tugas akhirnya. Yang semester 1 juga semangat menghadapi kehidupan perkuliahan yang cukup, ya awal-awal masih belum terasa kali ya. Oke. Oke, sip sip sip, thank you teman-teman yang udah tulis di kolom chat. Nah, selanjutnya mungkin di sini setelah tadi kita saling sapa antara saya dengan peserta, saya akan menyapa juga pembicara kita pada malam hari ini, ya teman-teman ya, di sini sudah ada, sudah standby bareng kita, ada Kak Angga Saputra. Halo Kak Angga. halo Mas Putra dan teman-teman semua. Selamat malam. Halo Kak Angga, halo halo. Halo, halo, halo Oke, Mas. Kak Angga ini merupakan operational manager di Salat School ya teman-teman ya. Iya. Ini suara saya aman, Mas Mas Putra? Mas Kak Putra? Angga udah siap untuk memaparkan materi malam hari ini? Siap, siap. Ini Aman, suara aman, saya aman kah? Kayak Mas Putra agak putus-putus aman. deh sinyalnya.
Di saya Mas Putra Iya deh, putus-putus. kayaknya saya ya. Iya, di teman-teman Mas Putra putus-putus juga nggak ya? Soalnya di saya putus-putus, Mas. Oke, oke teman-teman sebentar ya. Kita akan coba ganti koneksi dulu nih, supaya enak kita mandu acaranya. Kak Angga gimana kabarnya Kak Angga? Sehatkah? Sehat, Atau sehat, lagi sibuk kah? Atau gimana? sehat. Lumayan, lumayan, Alhamdulillah. lumayan pusing, tapi sehat. Mas Putra gimana? Oke, alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, 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 sehat. Oke. Oke, oke. Selain ada Mas Angga, di sini ada dua pembicara ya teman-teman ya. Ada Kak Alia Nurfitri. Halo Kak Alia. Halo Mas Gima, halo Halo, semuanya. gimana Kak Alia? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Udah siap untuk sharing ke teman-teman semua di sini nih? Insya Allah siap. Oke, mantap. Mas Iya, Putra, teman-teman cerita nggak dikit perlu itu ragu ya. Mbak Alia izin pakai HP dulu, soalnya laptopnya lagi loading. Ya, Oh iya, teman-teman. siap, siap, siap. Iya, oke teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu ya, jangan meragukan pembicara kita kali ini teman-teman ya. Karena kedua pembicara ini sudah kita seleksi gitu ya, merupakan orang-orang terpilih yang mana memang memiliki pengalaman yang bisa dibilang cukup mumpuni dalam bidang perdataan gitu ya teman-teman ya. Mungkin tanpa panjang kalam lagi, kita langsung aja dengerin pemaparan materi dari pembicara kita pada malam hari ini kepada Mas Angga dan Kak Alia. Kami persilakan. Baik, oke, terima kasih Mas Putra. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Salarets hari ini ya teman-teman. Di sini saya Angga Saputra dan Mbak Alia nanti akan coba sharing beberapa knowledge terkait data ya, khususnya di judul sesuai judul webinar ya, ke arah data engineer. Jadi kebetulan Mbak Alia ini salah satu data engineer yang sekarang lagi melaksanakan project di Astra Internasional gitu. Jadi mungkin nanti Mbak Alia bisa cerita-cerita pengalaman-pengalaman Mbak Alia ya. Dan mungkin saya bisa cerita dikit-dikit juga gitu di beberapa pengalaman saya. Tapi mungkin saya disclaimer dulu, saya kebanyakan mainnya di data analis teman-teman. Jadi mungkin nanti akan banyak heavy-nya di Mbak Alia ya untuk data engineer-nya. Dan ini juga akan kebetulan karena di sini kebanyakan tadi dari jawaban-jawabannya juga mahasiswa ya. Jadi nanti akan ada sharing juga terkait kampus Merdeka yang pernah dilaksanakan. Jadi sedikit cerita, Mbak Alia waktu itu adalah salah satu mahasiswa ya kampus Merdeka Salarets di batch 3 dan kebetulan saya mentornya gitu. Makanya kenapa akhirnya saya yang dipilih jadi pembicara berdua ya, saya dan Mbak Alia gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti sampai akhir. Harapannya teman-teman bisa dapat ilmu ya, menambah ilmu teman-teman juga sharing-sharing yang akan kita bawakan hari ini. Oke, mungkin Mas Putra boleh minta tolong atau tim yang share screen boleh next. Oke, mungkin untuk awalan kelebihan boleh back dulu sekali. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan. Jadi nama saya Angga Saputra. Teman-teman bisa panggil saya Angga. Di sini mungkin saya sedikit cerita beberapa experience saya ya. Jadi saya merupakan lulusan matematik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini ada yang dari UIN. Jadi kalau misalkan ada saya dari UIN lulusan jurusan matematik, teman-teman saya pernah intern di Kementerian Keuangan. Terus dulu kantor pertama saya kebetulan saya Salarets ya. Jadi saya alumni Salarets juga waktu itu di Data Warehouse and Business Intelligence role-nya di tahun 2018. Lalu di tahun 2021 saya menjadi data analis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan kebetulan lagi di 2023 Januari saya dipercayakan kembali gitu ke Salarets untuk bisa jadi operation manager. Jadi sebenarnya mainnya masih di arah data analis, tapi saya ada tambahan ini ya tambahan kerjaan gitu jadi operation manager educationnya di Celerets gitu. Boleh next?
Ini kalau suara saya putus-putus, teman-teman boleh info ya, atau mungkin kalau ada yang mau nanya boleh di kolom komentar dulu gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya lebih jauh terkait nanti data engineer dan lain-lain, ini akan saya coba bawain sebuah ilustrasi yang sering banget saya bawain kemana-mana kalau ceritain tentang data gitu. Jadi di sini teman-teman ada yang pernah mikir data itu sebuah bilangan kumpulan, bilangan-bilangan yang kompleks gitu, pernah? Atau kalau mungkin teman-teman yang udah pernah megang database, teman-teman mungkin mikir data itu sesuatu yang pokoknya dikoleksi ke dalam suatu tempat nama database terus dan itu digunakan untuk analisa. Dan mungkin hal tersebut juga bisa benar ya dalam kondisi tertentu, tapi yang saya mau ceritakan di sini adalah sebenarnya data itu nggak sekompleks itu teman-teman. Jadi data sebenarnya lumayan simpel. Jadi data itu bisa kita bilang sebagai unit ya untuk membangun sebuah informasi yang kita sampaikan. Di sini saya contohkan ada 6 ilustrasi nih teman-teman. Mungkin saya nggak cerita semua ya, saya coba cerita ambil satu gitu yang teman-teman kalau lihat di pojok kiri atas, kita semua sepakat kalau ini adalah sebuah lukisan pemandangan ya, anggaplah ini sebuah lukisan pemandangan ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita bisa bilang ini lukisan pemandangan? Karena kita tahu di situ ada gambar gunung, ada gambar sungainya, ada gambar awannya, ada gambar orang di sana dan rumput-rumput segala macam yang menyusun sebuah gambar tersebut sehingga orang-orang yang melihat tahu itu gambar pemandangan. Tapi kalau teman-teman coba kembali ke sebelum gambar ini terjadi atau tersedia, teman-teman kan mungkin kalau di digital atau konvensional ya, lukisan konvensional di kanvas gitu, itu kan pasti mulanya dari sebuah kertas kosong teman-teman ya. Jadi ada kertas kosong atau sebuah kanvas kosong gitu di digital, teman-teman nambahin gunung, terus orang tersebut memproses gunung, memproses sungainya, terus memproses rumput, memproses awan dan lain-lain sedemikian rupa disusun sehingga jadi sebuah lukisan pemandangan. Dan kita tahu semua kalau yang kayak gitu tuh umumnya adalah lukisan pemandangan ya. Nah, jadi si orang, si gunung, si sungai, si awan, si rumput dan lain-lain itu adalah datanya gitu. Jadi data yang menyusun sebuah informasi sehingga orang-orang yang melihat tahu kalau itu lukisan pemandangan. Gitu. Mungkin salah satu ilustrasinya dan beberapa lainnya mungkin nggak perlu ceritain semua ya. Jadi contoh kayak buku. Kita tahu buku adalah sebuah informasi ya. Jadi bab-babnya itu kan juga informasi, bahkan sekecil kalimat-kalimatnya itu kan yang menyusun sebuah subbab yang ada di dalam buku itu juga informasi gitu atau datanya gitu. Jadi data misalkan buku sejarah udah pasti dalamnya berisi tentang sejarah-sejarah ya, data-data terkait sejarah-sejarah gitu dan seterusnya. Jadi mungkin itu untuk awalan untuk menggambarkan sebenarnya data tuh nggak sekompleks itu teman-teman. Oke, boleh next. Oke, nah di sini saya akan coba jelasin sedikit terkait data dan informasi. Mungkin saya akan gambarin lebih mudah dari ilustrasi ya yang ada di sebelah kanan teman-teman. Jadi dan ini mungkin bisa merangkum gitu apa sebenarnya sih yang sering dikerjakan oleh orang-orang di penggiat data ya, data analis, data engineer, data scientist dan lain-lain mungkin bisa tergambarkan kecil di ilustrasi ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah, oh iya disclaimer dulu, ini bukan data realnya MACD teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa kalau dari logonya kan tahu ya, ini data MACD, tapi ini bukan real data mereka. Ini merupakan data dummy waktu itu dibuat semirip mungkin gitu sehingga bisa bikin dashboard yang sebelah bawah ya, yang di bawah dashboard analisa yang bawah. Jadi mungkin sedikit cerita. Jadi kalau teman-teman ada bisa lihat ya di sebelah kiri atas, pojok kiri atas itu ada sebuah bond pembelian ya. Kalau teman-teman ke F&B suatu restoran kan pasti dapat bill setelah makan, terus di situ ada makanannya, terus berapa jumlah yang dibeli, terus harganya dan seterusnya. Nah itu kalau teman-teman bayangin kan itu hanya dari satu orang ya, dan di suatu restoran biasanya kan ada banyak orang yang membeli. Nah itu teman-teman bayangin itu ditempatkan ke dalam suatu tempat biasanya. Jadi dari data-data operasional tadi itu diletakkan ke dalam sebuah tempat gitu. Dan di sini saya contohin ke dalam sebuah Excel ya. Jadi dia ada tabel yang menyimpan seluruh informasi dari bond-bond tersebut. Dan dari data-data yang sudah dikumpulkan di suatu tempat itu, kita coba proses analisa untuk bisa dapat insight bisnisnya gitu. Jadi alhasil dari data spreadsheet tadi atau Excel tadi
itu jadi sebuah dashboard analisa seperti di bawah. Nah, dengan dashboard ini kita tuh bisa tahu contoh misalkan oh kita tahu nih kalau misalkan yang di sebelah kanan ada top store ya. Jadi store mana sih yang melakukan penjualan paling banyak, terus berapa profit yang dihasilkan dari store tersebut. Atau misalkan dari produk deh, dari produk kita bisa tahu produk-produk yang paling laku yang dibeli orang-orang kan kelihatan ya dari seluruh receipt tadi yang dikumpulkan. Jadi kita bisa dapat insight itu. Oh kalau misalkan kita tahu produk yang paling laku produk A, berarti kita harus harus lebih 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 perbaiki lagi menjaga kualitas produk tersebut supaya tetap laku. Dan misal kalau kita mau cari analisa kebalikannya untuk produk-produk yang gak laku, kita bisa juga kan ya ngambil keputusan kayak oh apakah ini produk ini kita discontinue aja, nggak usah kita teruskan. Jadi itu akan mendukung sebuah keputusan yang berbasis data teman-teman. Jadi mungkin ini gambaran kecil gimana sih sebenarnya proses pekerjaan di bidang data itu gitu. Jadi kalau untuk definisinya, jadi sebenarnya data itu adalah sebuah fakta yang masih mentah, teman-teman, yang belum menghasilkan meaning atau arti dari data tersebut sebelum diproses gitu. Jadi si receipt tadi, data-data yang di receipt terus dikumpulkan jadi satu, ini masih datanya. Nah, informasi itu adalah hasilnya teman-teman, hasil setelah data tersebut diproses untuk menunjukkan meaningnya. Karena kita sama-sama tahu kalau data itu kan ada polanya biasanya. Jadi kita bisa dapat sebuah insight atau pola atau wawasan dari data tersebut setelah kita proses. Nah, proses-proses itulah yang dilakukan oleh orang-orang di penggiat data, teman-teman. Gitu, boleh next. Nah, di sini saya mau cerita kenapa sih data itu mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi trigger teman-teman untuk tertarik gitu di bidang data. Jadi saya suka sebuah idiom yang bilang kalau data is a tangible past. Jadi data itu adalah masa lalu yang nyata. Maksudnya gimana? Data itu adalah masa lalu dan masa lalu adalah data, teman-teman. Nah, kenapa hal tersebut mungkin ya? Saya coba jabarin satu-satu. Data adalah masa lalu. Kita bisa bilang data kalau itu sudah terjadi di masa lalu. Misal, saya bilang saya lulusan UIN yang tadi ya, saya lulusan UIN Jakarta. Nah, itu data saya ya karena udah terjadi gitu teman-teman. Misal kalau saya bilang saya adalah lulusan Harvard gitu, tapi kan saya belum melakukan hal tersebut ya, dan itu kan nggak bisa saya anggap jadi data saya gitu. Nah itu paling gampang sih ilustrasinya. Jadi data adalah masa lalu dan masa lalu adalah data. Gambaran paling mudahnya adalah kalau teman-teman bikin resume atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup ya, teman-teman kan masukin informasi-informasi yang pernah terjadi di masa lalu teman-teman kan ya. Jadi nggak mungkin teman-teman harapannya mau kuliah di Harvard tapi udah dimasukin di CV kan enggak ya. Jadi contoh paling gampang ngebayangin si masa lalu adalah data adalah resume, karena kita masukin data-data di resume tersebut adalah data-data yang sudah terjadi gitu teman-teman. Jadi resume tadi adalah data dan data adalah masa lalu yang tadi ya, yang sudah terjadi di hidup kita gitu. Nah itu mungkin idiom dari datanya. Dan kenapa ini menarik, kalau teman-teman tahu mungkin udah coba ekspor dikit-dikit juga atau baca-baca dan segala macam, kita tahu kita nggak bisa dapat data dari masa depan. Mungkin bisa kalau misalkan teman-teman bikin mesin waktu terus ke 2026 terus balik lagi ke 2023 terus ceritanya itu mungkin ya, tapi kan kayaknya itu near possible ya. Jadi kemungkinan nggak masuk akal di era sekarang, belum make sense, mungkin nggak tahu ke depannya ada yang nemuin atau enggak. Tapi walaupun kita nggak bisa dapat dari data dari masa depan, dengan data-data masa lalu tadi ya, dengan data-data yang kita kumpulkan dari masa lalu tadi, kita bisa loh dapat insight, wawasan, dan bahkan kita bisa memprediksi hal tersebut. Contoh, misalkan teman-teman punya data penjualan, misalkan teman-teman punya toko, terus teman-teman ngerekap datanya. Oh, bulan Januari segini, Februari naik, Maret naik, April naik, terus Mei naik. Nah, dengan pola tersebut, dengan data-data yang sudah terjadi tersebut, teman-teman bisa lihat ya, oh polanya naik terus nih, kemungkinan berarti Juli penjualan kita bisa naik juga berdasarkan data yang sudah terjadi tadi. Nah itu, jadi even kita nggak bisa ngambil data dari masa depan, tapi kita bisa memprediksi hal tersebut.
Tapi syaratnya adalah kita harus mengumpulkan data-data tersebut supaya bisa dianalisa lebih lanjut ya. Nah, contoh yang sekarang lagi fenomenal ya, dan mungkin teman-teman udah banyak dibantu nih sama ChatGPT. Jadi ChatGPT ini salah satu ilustrasi yang mudah juga saya jelaskan untuk menggambarkan penggunaan data yang di masa lalu tadi. Jadi kalau teman-teman tahu ChatGPT ini kan dia salah satu chatbot yang bisa digunakan untuk mencari banyak informasi, dan bahkan itu jawabannya lumayan memuaskan ya untuk saya pribadi gitu. Mungkin di teman-teman beda, saya nggak tahu, tapi menurut saya pribadi ini sangat memuaskan. Dan kenapa ChatGPT bisa tanda kutip sepinter itu, karena dia belajar dari sebuah korpus atau sebuah tempat ya, yang berisi banyak kata yang berasal dari internet gitu. Jadi dikumpulkan di dalam satu korpus, terus dia belajar dari sana, dari data-data tersebut. Nah, ini contoh di sebelah kanan, saya ada baru banget tadi sore saya coba cari apa yang akan terjadi pada tahun depan bulan Februari tahun 2024 di Indonesia. Ini bukan maksud kemana-mana, tapi kan kita semua tahu ya kalau informasi tersebut akan ada event apa gitu. Nah, si ChatGPT pas ditanya kayak gitu, dia nggak bisa jawab. Karena ya dia tidak memiliki akses ke informasi terbaru setelah Januari 2022. Artinya si ChatGPT ini baru belajar sampai Januari 2022. Nah, itu kan dari konteks itu aja udah ketahuan ya kalau ChatGPT aja belajarnya juga dari data-data yang sudah terjadi, teman-teman. Nah, itu mungkin untuk menggambarkan, dan harapannya mungkin kalau teman-teman yang ingin menggeluti dunia data dan tertarik itu bisa banget gitu, karena dengan keterbatasan tadi, data adalah masa lalu adalah data, bahkan kita bisa memprediksi asal kita bisa memproses atau mengelola dengan baik si data tadi. Gitu. Boleh next? Oke, nah ini mungkin sedikit pipeline yang bisa saya jelaskan di era Big Data Analysis sekarang. Ini bukan berarti sudah pasti diterapkan di seluruh perusahaan, teman-teman, karena balik lagi setiap perusahaan punya pipeline-nya masing-masing, tapi secara umum saya coba ambil kelima pipeline ini. Yang pertama ada acquisition sama recording. Jadi ini besarnya tuh, heavy-nya tuh ke arah database, ke arah penyiapan data, mengakuisisi data tuh ke dalam sebuah database. Itu dia proses acquisition atau recording datanya. Terus yang kedua ada ekstraksi, cleaning sama anotasi, itu dia untuk nge-convert dan mengkoleksi data ke format yang ready to analysis. Jadi di sini tuh proses ETL ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sudah baca, ada proses namanya extract transform load. Jadi dari data-data operasional atau data-data yang kita dapat dari sumber awal datanya, itu kita olah dulu, kita transform dulu, terus kita load ke dalam sebuah wadah untuk analisa gitu, yang biasa disebutnya dengan OLAP, online analytical processing, atau kalau teman-teman yang main di relational database yang RDBMS atau database yang punya relasi gitu, itu mungkin namanya data warehouse gitu. Nah, terus yang ketiga ada integration sama aggregation. Di sini tuh untuk menghindari perbedaan-perbedaan metadata dan lain-lain, dan membuat data tersebut semakin mendekati format untuk analisis, karena salah satu contoh format data yang dianalisa itu adalah data yang sudah teragregasi. Jadi kalau contoh yang tadi mungkin kalau saya tarik balik yang ngambil penjualan, itu kan udah rekap dari sebulan ya. Jadi misalkan Januari penjualan kita 2.000 pieces, terus di Februari 3.000 pieces, itu kan udah agregasi semua, teman-teman ya. Nah, itu di fase ketiga ini. Jadi tempatnya masih diolap, tapi mungkin dia udah di dalam format data mart atau yang lain-lain gitu. Nah, itu di fase ketiga. Terus di fase keempat itu ada analisis atau modeling. Jadi di sini biasanya proses untuk, kalau teman-teman tahu ada machine learning, deep learning, dan beberapa metode statistika mungkin yang diterapkan di dalam sebuah data yang sudah disiapkan gitu. Nah, itu ada di proses keempat ini. Jadi setelah data diakuisisi, data diproses, data diagregasi atau diintegrasikan, nah baru data dianalisis, terus baru terakhir itu ada diinterpretasi. Nah, biasanya bentuk interpretasi itu adalah data visualisasi yang contoh dashboard MACD tadi. Tapi nggak selalu, teman-teman ya. Kadang juga kalau teman-teman main di Jupyter Notebook atau apa, itu outputnya nggak selalu tentang dashboard aja gitu. Tapi overall kebanyakan yang saya lihat adalah hasil interpretasi di belakang itu data visualisasi, karena memang pada dasarnya human visual kan powerful ya. Jadi kita tuh sangat mudah melihat sesuatu yang bentuknya visual dibanding kalau teman-teman harus ngeliatin datanya satu-satu di tabel Excel misal kayak gitu.
Jadi ini secara garis besar pipeline yang sedang berkembang di era big data ini. Tapi balik lagi ya, itu belum tentu diterapkan di seluruh perusahaan karena tiap perusahaan itu pipeline-nya atau alur berjalannya data atau alur terbentuknya data itu bisa beda-beda, teman-teman. Nah, di proses awal nih, acquisition sampai integration itu biasanya ada di fase data engineer, analysis sama modeling, interpretation itu ada di data analis atau data scientist biasanya. Gitu. Oke, boleh next. Nah, ini mungkin beberapa isu yang akan teman-teman bisa hadapi gitu ya kalau teman-teman masuk ke industri data ini. Jadi yang pertama ada heterogenitas. Jadi karena kita tahu perusahaan apalagi yang besar itu sumber datanya bisa beda-beda dan menyebabkan jenisnya juga beda-beda. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita harus bikin satu format dulu yang sama atau kita kumpulkan ke dalam satu tempat dengan format yang bisa dianalisa gitu. Jadi problemnya adalah kita gimana caranya kita bisa menyiapkan data yang tadi yang sudah tersebar terus beda-beda itu bisa jadi satu format yang siap untuk kita analisa gitu. Nah, terus untuk skala, karena tadi ya ngomong di era big data kan pasti skala datanya tuh volumenya akan semakin besar terus ya. Nah, problem ini itu sebenarnya berkaitan sama si nomor 3, si timeline. Jadi semakin besar datanya kan kita harus bisa mengolah ya. Dan mengolah data besar kan pasti lebih makan waktu dibanding kita ngolah data kecil. Nah, sementara kita balapan nih sama waktu karena kalau data tersebut semakin lama kita olah, dia semakin akan kehilangan value-nya. Jadi misalkan anggaplah kita punya data 2021, tapi kita baru analisa data 2021 tersebut di 2023. Kan itu udah 2 tahun dan itu pasti akan kehilangan akan kehilangan meaning yang harusnya bisa tersampaikan di saat itu kalau misalkan kita cepat ya ngeprosesnya. Jadi skala dan timeline ini mungkin akan jadi problem yang teman-teman harus hadapi, gimana caranya teman-teman bisa mengolah data dengan volume besar tapi waktu yang dibutuhkan juga relatif cepat gitu atau singkat ya. Gitu. Makanya ini juga beberapa alasan muncul services kayak GCP yang cloud AWS dan seterusnya dan lain-lain. Terus privacy itu juga masih jadi big problem ya di Indonesia. Sebenarnya saya juga enggak yang mahir di ranah privacy ini, tapi yang mungkin teman-teman harus sadari adalah data ini kan data konfidensial lah. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan itu pasti ada data-data konfidensial yang nggak mungkin bisa disebar. Nah, teman-teman harus concern terhadap hal-hal tersebut gitu saat kalau teman-teman mau masuk di industri ini gitu. Mungkin untuk tahapan awalnya ya. Nah, untuk tahapan lebih lanjut mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut kayak ISO dan seterusnya untuk menjaga data manajemennya ya supaya privasinya tuh semakin kuat gitu. Dan yang terakhir ada human collaboration. Jadi semakin berkembangnya data itu sangat dibutuhkan peran manusia untuk ini ya untuk berkolaborasi ya karena pada dasarnya juga contoh di pembuatan model-model atau pembuatan dashboard itu kan kita dibantu tools ya banyak ya dibantu algoritma. Tapi gimana caranya kita membuat algoritma itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan kita terima jadi apa yang algoritma sampaikan. Jadi misalkan kita bikin model klasifikasi, terus kita tahu nih sebenarnya arah klasifikasinya kalau misalkan atributnya A, B, C, D, kelasnya jadi apa. Nah, tapi teman-teman cuman coding, ngelihat copy-copyan di website, terus copy paste aja, terus pas dapat hasil akurasinya dan ternyata tebakannya itu nggak sesuai sama yang seharusnya, tapi teman-teman terima-terima aja. Nah itu jangan teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman tuh harus berkolaborasi untuk proses yang lebih maksimal gitu dalam field data ini gitu. Nah, itu. Jadi mungkin itu udah problemnya yang mungkin akan ditemui. Boleh next lagi. Nah ini di strategi yang collection, jadi mungkin beberapa solusi yang heterogenitas tadi, kita tahu ada beberapa jenis data-data ya kayak structure data, unstructured, sama semi-structure itu gimana caranya kita bisa nge-provide data yang akurat dan konsisten itu kita letakkan ke sebuah tempat namanya biasanya OLAP, Online Analytical Processing, atau kalau teman-teman di rasional itu di data warehouse teman-teman. Jadi ini jadi lumayan penting untuk teman-teman ketahui dan di sini task importantnya data cleaning dan biasanya dikerjakan oleh seorang data engineer teman-teman. Boleh next.
Nah, ini juga saya ambil dari web Anaconda ya. Di sini saya lumayan sepakat dengan apa yang dihasilkan oleh report ini di tahun 2022, waktu itu kebetulan diambilnya. Jadi apa sih yang paling banyak dilakukan seorang penggiat data di dunia kerja atau di industri kerja di bidang data ini? Itu paling tinggi adalah data preparation, teman-teman. Dan data preparation ini erat kaitannya sama si data engineer, yang mungkin nanti ada Mbak Alia bisa sharing pengalamannya gitu, yang selama ini dia gimana di di bidang dia sekarang, data engineer ya. Terus ada reporting sama presentasi, data cleansing, data visualisasi, dan seterusnya. Baru pembuatan model-model. Justru memang preparation data pas menyiapkan data itu lumayan poin krusial gitu untuk orang-orang di penggiat data. Boleh next. Nah, ini mungkin saya sedikit ini ya, beberapa skill yang mungkin teman-teman bisa perdalami gitu untuk bisa masuk di industri ini. Yang pasti ada programming skill. Teman-teman, mungkin saya sedikit cerita, saya dulu di jurusan saya itu saya nggak bisa programming skill sama sekali. Saya benar-benar baru belajar programming skill itu pas saya masuk ke Stellarets gitu, waktu itu ada trainingnya di Stellarets. Jadi saya belajar di trainingnya Stellarets sebelum akhirnya ditempatkan di project-project ya. Jadi saya waktu itu belum ada kesempatan buat belajar programming skill di kuliah, dan mungkin teman-teman yang memang berniat di bidang data bisa ngulik-ngulik nih sedikit programming skills untuk bisa mendukung ini karir teman-teman nantinya ya. Terus yang kedua, mungkin ini nggak wajib juga, tapi kalau teman-teman punya basic statistik sama math itu mungkin akan membantu teman-teman dalam memahami lebih mudah, apalagi kalau teman-teman maunya di data analis sama data scientist ya. Terus data visualisasi itu juga jadi aspek yang penting untuk mungkin teman-teman bisa ketahui minimal, dan kalau misalkan teman-teman bisa implementasi itu pasti lebih baik lagi. Terus nge-match tools dan problem, karena kita tahu juga banyak tools yang sekarang sudah beredar. Terus gimana cara teman-teman bisa nge-match masalah-masalah teman-teman yang nanti akan dihadapi itu ke tools-tools yang tersedia. Dan ini salah satu tasnya data engineer yang paling sering banget dilakukan ya, yaitu mengkoreksi data-data yang kotor gitu, data-data yang anomali, terus data-data yang duplikat dan lain-lain. Itu mungkin ini skill-skill yang bisa teman-teman perhatikan lebih lanjut. Next. Nah, di programming skills yang tadi, di sini juga saya ambil data dari Kaggle ya. Di sini dua teratas itu Python dan SQL, dan saya sepakat ini saya tanya sama teman saya yang benar-benar di data engineer, dua programming skill ini sangat kepakai, dan saya di field data analis dan sedikit di data scientist juga banyak banget itu memakai Python dan SQL. Jadi mungkin ini bisa menjadi awal teman-teman bisa ngulik kedua programming skill ini sih. Gitu. Boleh next. Nah, ini skill di luar technical yang mungkin teman-teman bisa mulai pelajari atau coba baca-baca gitu gimana cara mengasahnya. Karena pada dasarnya soft skill ini kan terbiasa kalau kita asah ya. Jadi yang pertama inovasi juga. Jadi teman-teman gimana caranya pekerjaan teman-teman tuh selalu bisa menyelipkan inovasi-inovasi dari apa yang teman-teman pikirkan gitu. Karena itu akan jadi poin plus teman-teman di dunia industri ini. Terus yang kedua problem solving, gimana cara teman-teman nyelesain suatu case yang diberikan dengan baik. Yang ketiga listening, gimana cara teman-teman bisa mendengarkan apa yang mungkin diminta sama, kalau teman-teman sudah kerja diminta sama atasan teman-teman atau oleh teman-teman, terus bisa teman-teman convert ke dalam pekerjaan yang baik gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya listening yang baik, harapannya itu bisa jadi mempermudah teman-teman tuh untuk mengerjakannya dengan, oh saya tahu nih ini harus ngapa-ngapain gitu. Terus communication ini sesimpel kalau teman-teman udah mengerjakan model dengan bagus banget, terus teman-teman udah bikin dashboard bagus banget, tapi kalau teman-teman nggak bisa mengkomunikasikannya kan sayang ya. Jadi kayak malah mungkin orang bisa melihat ini apa benar dia yang bikin, karena apa yang dia kerjakan aja nggak bisa dia sampaikan gitu. Jadi skill komunikasi ini juga jadi penting gitu teman-teman untuk teman-teman coba asah ya dan pelajari. Dan yang terakhir itu karena field data ini berkembang terus, jadi teman-teman harus menjaga curiosity dan continuous learning-nya gitu, karena kalau enggak teman-teman bisa ketinggalan pasti ya. Gitu. Next.
Nah, ini mungkin beberapa tips yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Beberapa mungkin nggak terlalu relate sama saya, tapi ini saya dengar dari cerita orang-orang, dan di sini juga ada salah satu bukti nyata ya, mungkin dari beberapa tips ini. Tapi yang pertama, explore di internet itu yang paling menurut saya itu krusial banget. Jadi teman-teman bisa explore karena sudah banyak banget yang nyediain video-video pembelajaran, artikel-artikel yang mendukung wawasan teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah internet ini sebaik mungkin untuk teman-teman bisa mengasah kalau memang ingin bergerak di field data. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa ikut free training, dan salah satunya itu yang sebenarnya saya iri di anak-anak zaman sekarang, karena zaman saya dulu itu belum ada program Kampus Merdeka ini ya. Jadi Kampus Merdeka ini kan setahu saya ini program free yang disediakan oleh Kemendikbud ya, untuk teman-teman bisa ikuti. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu opsi teman-teman itu untuk mendalami atau mungkin mencari tahu field data ini ya, karena memang field data ini kalau teman-teman ada niat, even teman-teman nggak terlalu relate sama jurusannya, itu bisa. Teman-teman saya dulu di batch 2018 pas saya masuk ke Salaret, saya punya teman di jurusan ekonomi yang nggak ada basic programmingnya sama sekali, tapi sekarang dia juga bekerjanya masih di field data ini teman-teman. Jadi free training ini akan jadi salah satu tips yang mungkin yang paling bisa teman-teman ikuti dan bagus banget gitu ya, si free training ini. Nah, di paid training mungkin kalau teman-teman punya rezeki lebih atau tabungan lebih, atau mungkin teman-teman memang menyisihkan uang untuk proses edukasi, teman-teman bisa coba paid training gitu. Jadi saya juga pernah ketemu beberapa siswa yang saya interview, terus dia lulusan dari beberapa training yang berbayar, itu memang kelihatan sih hasilnya itu ada gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa cari mitra-mitra yang bagus gitu untuk paid trainingnya. Terus teman-teman bisa pakai networknya, perbanyak network, ikut-ikut komunitas. Jadi teman-teman nanti pas nyari kerja ataupun belajar dan lain-lain itu gampang, lebih mudah pasti. Yang terakhir, teman-teman bisa cari keberuntungan teman-teman masing-masing gitu. Sesimpel misalkan teman-teman kenapa mencari keberuntungan ya, karena saya percaya kalau keberuntungan itu nggak datang secara instan langsung gitu. Orang menang giveaway aja kan dia ada yang dilakuin dulu kan, misalkan di IG harus nge-like, harus follow, dan seterusnya. Jadi teman-teman coba cari keberuntungannya kalau memang pengen di field data ini. Sesimpel misalkan teman-teman nyari di LinkedIn kantor yang nggak perlu pengalaman 1 tahun, karena banyak sekarang yang minta pengalaman dulu kan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman usaha nih, teman-teman cari sampai page ke 100 anggap, tapi teman yang lain mungkin yang nggak seniat teman-teman nggak nyari sampai page 100, ternyata perusahaan yang pengen data tapi nggak butuh pengalaman ada di page 100 gitu kan. Itu keberuntungan teman-teman ya, karena usaha yang teman-teman lakukan. Jadi monggo teman-teman bisa coba tips-tips yang saya sharing di sini. Dan ini mungkin saya sedikit mendalami next di kampus Merdekanya. Jadi saya kebetulan juga tim Salaret di bidang edukasi ya teman-teman ya. Jadi di sini ada program MSCB Matchmaking Program Accelerate yang menawarkan industri demo day, di mana teman-teman nanti akan presentasi di depan CEO seperti UAT di pekerjaan-pekerjaan. Terus teman-teman juga akan dibimbing untuk melakukan pembuatan CV, terus interview, komunikasinya juga diajarkan di sini. Terus ada pos MSCB-nya, jadi setelah teman-teman lulus di MSCB, teman-teman bisa coba interview di tempat kami untuk akhirnya mungkin bisa beruntung join di kantor kami ya. Dan salah satu bukti nyatanya adalah Mbak Alia. Jadi Mbak Alia waktu itu adalah mahasiswa batch 3 kita di kampus Merdeka. Kebetulan saya mentornya. Tadi saya sudah sedikit cerita, dan Mbak Alia pas udah lulus saya tanya, terus saya tawarkan teman-teman batch 3 anak-anak minti saya. Kebetulan waktu itu saya tawarin, mereka ngikutin prosesnya, dan Mbak Alia ini salah satu yang beruntung karena juga masih update knowledge-nya ya, setelah lulus dari MSCB-nya waktu itu masih update belajar, terus pas coba interview lolos, dan akhirnya sekarang bekerja bersama kita gitu di sini gitu. Dan di yang terbaru ini ada Principal Certification teman-teman. Jadi Salaret menawarkan untuk nanti mahasiswa terbaik itu kita biayai untuk mendapatkan sertifikat prinsipal langsung dari
misalkan GCP, Tableau yang memang tools-tools besar yang langsung sifatnya tarafnya internasional yang bisa teman-teman pakai di mana aja sertifikatnya. Nah itu juga jadi program matchmaking kita. Gitu. Nah, ini success story-nya Mbak Alia. Dia dari Universitas 11 April, tadi sistem informasi, dia batch 3 program data analis kita di Agustus sampai Desember 2022, dan sekarang dia lagi melakukan proyek sebagai data engineer di Astra Internasional, dan mungkin Mbak Alia bisa sharing ya lebih detail lagi gimana sih sekarang lagi ngerjain apa aja, dan waktu itu pengalamannya di Accelerate Kampus Merdeka gimana. Monggo Mbak Alia silakan. Udah aman Mbak Alia? Aman, Kak. Oke, silakan Mbak Alia, monggo. Iya. Mungkin bisa next slide dulu. Nah, halo semuanya. Kenalin, aku Alia. Aku baru lulus tahun ini dari jurusan Sistem Informasi di Universitas 11 April Sumedang. Sebelumnya, aku nanti pembahasannya bakal bahasanya lebih santai aja. Di sini ada beberapa pengalaman. Aku ikut studi independen di Kampus Merdeka. Kebetulan waktu itu masuk di Accelerate dengan program Big Data dan Business Intelligence. Selain itu, aku juga sering ikut seperti program-program dari pemerintah, Digitalent dan KMMI. Kemudian dari course-course online juga sering mengikuti. Setelah pengenalan ini, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Boleh next, Mas? Nah, di sini siapa sih yang udah pernah dengar Big Data? Kalau kalian udah pernah dengar Big Data ataupun Data Engineer, bisa komen di kolom chat. Di sini aku bakal jelasin secara singkat aja. Big Data itu merupakan kumpulan data yang sangat besar dari berbagai sumber. Jadi, kita harus menggunakan teknologi khusus nih buat dapat mengambil info-info penting dari sebuah data itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan data engineer-nya. Apa sih data engineer itu? Teman-teman buat yang pernah dengar atau pengen tahu juga tentang data engineer, bisa komen di kolom chat. Di sini data engineer itu merupakan orang yang memiliki tugas membuat fondasi untuk kumpulan big data yang tadi. Kemudian DE ini biasanya mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data agar bisa digunakan dengan efisien. Jadi, DE itu menyiapkan jalur untuk data agar dapat diakses dengan mudah oleh stakeholder lain. Selanjutnya ada tanggung jawab data engineer. Di sini ada data integration, di mana data integration ini menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Data tersebut akan disimpan di data warehouse agar mudah diakses dan diambil oleh stakeholder lain. Boleh next. Nah, di sini karena tadi udah dijelasin dari Kak Angga juga, sekarang aku kerja di Astra sebagai data engineer, dan aku akan share pengalaman sebagai data engineer di Astra. Di sini aku menangani data-data dimulai dari data landing, data detail, data enrichment, dan data modeling. Next. Nah, data landing itu apa sih? Data landing ini merupakan tahapan awal untuk pengolahan data di mana si data ini akan diimport yang udah dikumpulin dari tim BPA atau Business Process Analyst. Mereka akan mengumpulkan data-data yang akan dijalankan oleh data engineer dari asalnya kumpulan data diimport menjadi bentuk JSON. JSON ini untuk Java.
Kemudian JSON ini akan diekspor terlebih dahulu dan di-backup dalam bentuk Excel. Setelah data JSON ini disimpan, kemudian data engineer akan menguploadnya atau mengingest ke Hive table yang disebut biasanya dimasukkan ke Cloudera. Di sini setelah tahap data landing biasanya dari tim bisnis proses analis akan memberitahu kepada tim SQE untuk mentesting apakah data landing yang dijalankan oleh data engineer ini udah benar atau belum. Jika hasilnya udah teruji, maka akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Next. Nah, akan lanjut ke tahapan data detail. Data detail ini seperti jika pada umumnya, kalau kalian pernah dengar tentang data analis atau data scientist, data detail ini sama dengan data cleansing di data analis atau data scientist. Di sini yang dibersihkan itu seperti missing value atau nilai kosong, terus menangani duplikasi data, atau biasanya ada beberapa menambahkan kolom baru. Untuk proses data detail ini, nantinya data engineer akan menjalankan file berbentuk Python yang kemudian setelah dijalankan akan keluar Excel. Nanti setelah keluar Excel itu akan di-upload lagi ke Cloudera, di-ingest ke Hive table yang nantinya akan diuji lagi oleh SQE. Jadi setiap tahapan data yang dilakukan oleh data engineer itu akan dites terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian jika data detail ini udah teruji dari tim SQE, akan lanjut lagi ke data enrichment. Nah, data enrichment ini, data enrichment untuk menjalankannya juga prosesnya hampir sama seperti data detail, tetapi pada data enrichment ini biasanya menambahkan beberapa fitur. Seperti tadi di data detail akan menambahkan kolom baru, di data enrichment ini kolom baru tersebut otomatis kosong, dan di data enrichment ini akan dimasukkan rumus-rumus untuk mengisi kolom-kolom yang kosong tersebut. Biasanya untuk menambahkan fitur ini disesuaikan dengan kebutuhan user. Di sini setelah data di running menggunakan file Python dan di-outputkan ke Excel, nantinya di-ingest lagi ke Cloudera. Kemudian tetap sama untuk di-testing ulang oleh tim SQE dan dilanjut lagi ke data modeling. Untuk tahapan data modeling ini bukan artinya sama seperti pemodelan pada data scientist, kalau kalian pernah dengar. Tapi untuk data modeling di data engineer ini biasanya membangun sebuah relasi antar tabel. Kemudian untuk menjalankan data modeling ini tetap sama di file Python yang sudah disiapkan, yang kemudian dijalankan berbentuk file Excel dan tetap di-upload lagi ke Cloudera. Next. Nah, selain 4 tahapan tadi, biasanya yang sering aku lakuin itu monitoring Airflow. Airflow ini merupakan sistem open source untuk scheduling dan monitoring. Misal udah dari detail data entry data modeling, kita kan nggak mungkin bakal terus-terusan menjalani tahapan itu secara terus-menerus. Jadi di sini Airflow ini untuk membantu pekerjaan kita juga. Setelah file-file tadi yang kita buat akan disimpan dan diupload ke Airflow, yang kemudian di Airflow ini akan di-scheduling. Misalnya kita data landingnya pengen jalan jam 00. Kemudian untuk data detailnya kita akan dijalankan lagi pukul 1. Jadi di Airflow ini bakal terus
scheduling misal kita bisa diatur juga, bisa tiap hari, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Jadi bagaimana kebutuhan dari buat ataupun kebutuhan dari user itu sendiri. Boleh next. Boleh. Nah, di sini ada beberapa tools yang sering digunakan oleh data engineer. Seperti tadi untuk running file itu biasanya menggunakan Python. Kemudian ada beberapa yang menggunakan SQL seperti di data landing. Tapi banyaknya itu menggunakan Python untuk menjalankan data. Kemudian kita menggunakan Excel juga untuk memeriksa data yang kita kerjakan itu apakah sudah benar untuk mengecek secara internal. Kemudian di sini ada MobaXterm. MobaXterm ini merupakan aplikasi sebuah Linux, tapi yang bisa berjalan di Windows kita. Jadi kita nggak perlu mengganti OS kita ke Linux dulu, tapi bisa menggunakan MobaXterm ini. Jadi file-file Python yang tadi kita pakai itu dijalankan di MobaXterm menggunakan command PySpark. Di sini ada Apache Spark juga. Ini berguna untuk menjalankan komen-komen di MobaXterm. Kemudian, karena tadi kita ada bahas Hive juga, Hive ini digunakan untuk menyimpan kolom-kolom di Cloudera tadi. Kemudian untuk The Beaver ini karena tadi kita udah menginjek atau memasukkan datanya itu ke Hive table, untuk mengeceknya, kita bisa mengecek di The Beaver ini. Di The Beaver ini menggunakan bahasa pemrograman SQL, tapi masih yang mudah gitu. Jadi kayak cuma nampilin data doang atau nampilin jumlah data, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, tapi biasanya yang dasar-dasar enggak yang terlalu rumit. Ini ada logo Apache Airflow juga, seperti yang tadi digunakan untuk scheduling. Next. Ini data engineer karir 4. Gimana sih proses selama kita udah mulai masuk ke ini ya, ke karirnya. Jadi gimana sih proses aku mengikuti MSIB di Accelerate sampai bisa keterima di Astra International sebagai data engineer. Jadi waktu itu aku ikut MSIB batch 3 di Accelerate. Kemudian karena MSIB di Accelerate ini tentang Big Data dan Business Intelligence, sangat tertarik di bidang data. Jadi aku mulai mendalami dan mempelajari di studi independen ini yang benar-benar dibimbing banget karena kita ada sesi Zoom, jadi untuk bertanya pun sangat mudah, bisa juga di luar sesi Zoom itu, yang kemudian setelah selesai MSIB ini, karena kita masih ada grup untuk sharing info-info. Nah, di sini karena Kak Angga juga sebagai mentor aku, Kak Angga ngasih info juga di grup kalau ada lowongan kerja sebagai data engineer. Kemudian aku nyobain upload CV, ngirim CV ke Kak Angga ini, yang kemudian diproses dan alhamdulillah bisa diterima di Astra International. Next. Nah, untuk study flow di MSIB batch 3 waktu itu tuh kayak gimana sih? Apalagi tentang Big Data dan Business Intelligence-nya. Jadi yang aku pelajari di Accelerate pada saat MSIB batch 3 itu, yang pertama aku belajar tentang database dan SQL. Di sini ada prakteknya juga dan ada beberapa tugas yang pastinya bisa mengasah skill aku di bidang data. Kemudian dilanjut ke Python untuk data analitik, kemudian ada statistik, tapi statistiknya hanya intronya aja, jadi nggak perlu takut buat yang nggak mau matematika.
Kemudian belajar lagi tentang big data-nya, seperti teori-teorinya, teori big data dan cloud teknologi. Kemudian di data warehouse juga masih seputar teori. Kemudian dilanjut lagi ke ETL, yaitu extract, transform, load, menggunakan aplikasi Pentaho. Di sini banyak banget dan materi ini cukup lama juga dipelajarinya karena sering praktek. Untuk machine learning dan deep learning lebih banyak ke teori. Kemudian lama lagi juga di data visualisasi. Waktu itu aku diajarin data visualisasi lebih banyaknya menggunakan Tableau, tapi beberapa juga diperkenalkan menggunakan Power BI. Kemudian di akhir, semua mahasiswa yang mengikuti MSIB pastinya akan disuruh membuat final project. Di sini final project dari Accelerate itu cukup membantu buat membuat portofolio juga. Next. Nah, di sini ada beberapa benefit. Apa sih benefit yang aku dapetin setelah ikutan MSIB, terutama di Accelerate ini? Yang pastinya aku dapat pengetahuan banget mengenai big data dan business intelligence. Selain itu, aku juga dapat soft skill dan hard skill. Dan waktu itu, selang-selingnya ada kelas soft skill seperti ada CV review, ada latihan interview, dan ada membuat portofolio. Di sini pastinya juga dapat membuat portofolio dan presentasi untuk kebutuhan di final project juga, di akhirnya akan dipresentasikan final project-nya. Terus aku juga waktu itu berkesempatan dapat CV review sebagai contoh yang baik juga. Kemudian selain itu, aku juga dapat kalau ikut MSIB ini pastinya kan dapat relasi. Selain dari teman-teman di luar kampus, aku juga dapat relasi dari mentor, dari para trainernya, yang pastinya mereka lebih berpengalaman. Contohnya sekarang aja aku bisa dapat relasi di Accelerate seperti Kak Angga yang bisa menginfokan loker-loker. Kemudian next. Ya, untuk penjelasan data engineer secara singkat dan pengalaman aku dari MSIB sampai diterima jadi data engineer di Astra, cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke Mas Kema. Oke, terima kasih Alia, terima kasih Mas Angga. Kita berikan applause. Boleh kita berikan applause ke kedua pembicara kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Sangat berisi sekali materi yang disampaikan tadi ya dari Mas Angga maupun dari Mbak Alia gitu. Mulai dari pengenalan data itu apa, kemudian informasi itu apa, kemudian teman-teman juga dikenali nih tips and tricksnya gimana buat teman-teman yang mau terjun ke dunia data gitu. Tadi juga Mbak Alia udah sharing juga ya mengenai pengalaman Mbak Alia sendiri, apa sih yang dilakukan selama MSI Batch 3 kemarin sampai dengan beliau ini berkesempatan untuk interview dan alhamdulillah lolos di Astra Internasional. Oke teman-teman, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan bagi teman-teman yang memang mau bertanya, mau on mic boleh, silakan raise hand terlebih dahulu atau boleh lewat kolom chat. Silakan, nanti akan saya bacakan di atas terlebih dahulu. Oke, sebentar kita akan coba mulai ya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau yang mau nanya langsung boleh banget ya. Silakan raise hand, nanti akan saya nyalakan mic teman-teman. Oke, buat Kak Angga dan Kalia ada pertanyaan nih dari Latania Domi. Dari 5 problem tadi,
heterogenitas, privacy dan lain sebagainya, problem mana yang sering ditemui Kak Angga dalam praktik kerjaan dan solusi yang dilakukan, mungkin bisa sharing Kak, gitu. Ini pertanyaan tertuju ke Kak Angga. Tapi kalau nanti memang Mbak Alia mau menyebutkan juga, ya silakan monggo. Boleh Kak Angga langsung dijawab mungkin ya. Kita satu persatu tanya, langsung dijawab. Ini khusus saya. Oke, ada raise hand Mbak Sadia di tangga ya. Ditunggu ya Mbak Sadia ya. Nanti setelah ini saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oke. Silakan Mas Angga. Udah bisa jawab? Itu Iya, pertanyaan, silakan. itu pertanyaannya di mana ya Mas kita ya? Kok saya nggak ngeliat sih? Halo? Ini putus-putus ya? Direct ke saya. Saya putus-putus kah? Halo, tes. Ini saya yang putus-putus atau Mas Gema ya? Mas Uta yang putus-putus? Halo, masuk Mas. Halo. Oke. Ini saya jawab ya, Mas Putra. Kalau Kayaknya oke. ini kayak Mas Putra Iya, putus-putus, Mas boleh. Uta. Di Alia, Mas Putra putus-putus gak? Al? Iya sih kadang, Oh tapi iya, enggak sekarang. Oke, mungkin aku jawab ya yang tadi dari yang problem tadi yang paling sering ditemui ya, yang paling sering ditemui kebetulan yang di heterogeneity ya, karena pada dasarnya kan kita harus nyiapin data-data yang berbeda-beda tadi ke dalam suatu format ya. Jadi ibaratnya kita punya sumber data nih, beberapa sumber data. Misalkan yang satu database, yang satu itu data dari salesnya pribadi yang ditulis tangan terus ditaruh di Excel gitu, akhirnya nanti digabung di apa namanya di ke dalam database. Itu mungkin gambaran sederhana ya di perbedaan source-nya tadi. Jadi ada beberapa sumber yang saling berkaitan sebenarnya, tapi itu dibentuk dalam format yang beda dengan diambil dengan cara berbeda sehingga menimbulkan heterogenitas tadi, perbedaan data-data tadi. Nah, kenapa yang paling saya sering temui di sana? Karena dulu kebetulan di Kementerian PUPR, pengalaman saya waktu itu adalah bikin data warehouse, dan proses data warehouse itu paling lama adalah saat saya ngegabungin source data tadi. Jadi itu entah misalkan format database-nya yang satu MySQL, yang satu PostgreSQL. Itu kan dari walaupun sama-sama SQL dia beda tools ya, beda query. Jadi saya misal contoh yang itu saya harus translate query-nya dulu, yang database production MySQL waktu itu data warehouse kita di Postgre, saya harus coba translate query-nya dulu, yang biasa mereka gunakan ke dalam PostgreSQL. Itu mungkin beberapa contoh ya. Jadi kebanyakan so far dibantunya sama ETL tools yang tadi mungkin Mbak Alia udah sempat cerita juga, ada Pentaho gitu, atau banyak tools lain ya sebenarnya kayak Talent Data Integration, SSIS dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang saya pesan ke teman-teman adalah gimana cara teman-teman ngerti konsep dari tasnya ya, atau konsep dari tujuannya teman-teman tuh ngapain sih bikin data warehouse gitu. Nah, kayak gitunya sebenarnya, karena pada akhirnya tools itu cuma mendukung gitu ya, cuma mendukung proses teman-teman, dan penggunaannya juga hampir sama, mungkin cuma beda backend-nya mereka pakai bahasa pemrograman apa dan lain-lain. Tapi ya itu, jadi paling banyak yang saya temui itu kebetulan di daerah ini ya, di daerah apa namanya, di ranah heterogeneity tadi, karena saya harus nyiapin data tersebut ke dalam satu tempat penyimpanan data warehouse, karena kebetulan yang berkaitan sama data engineer di pengalaman saya so far adalah pembentukan data engineer di Kementerian PUPR waktu itu. Mungkin itu Mas Putra. Dari Alia mungkin ada pandangan dari yang tadi, dari yang udah berapa lama di Astra, mungkin boleh Alia tuh ceritain. Untuk penyimpanan yang data warehouse-nya ya Kak? Ya boleh mungkin. Kalau dari saya sendiri yang sering dikerjain itu untuk penyimpanan data warehouse dan pengumpulan datanya, biasanya nggak dilakuin dari data engineer, melainkan dikumpulkan dan dikoleksi, data collection oleh tim bisnis proses analis. Jadi tim data engineer itu tinggal menjalankan template yang udah ada,
kemudian mengubah beberapa kolom dan menyesuaikan beberapa kode program juga, karena biasanya setiap di running itu nggak selalu langsung berhasil, yang biasanya akan menangani error terlebih dahulu. Jadi untuk pengumpulan data sendiri itu nggak dari data engineer-nya langsung, tapi untuk disimpan di data warehouse-nya udah pasti dari data engineer-nya itu sendiri. Oke, thank you Mas Angga, Mbak Alia. Mungkin kita beralih ke yang tadi raise hand, Mbak Sadiah kalau nggak salah ya. Halo Mbak Sadiah, apakah masih ada? Halo Mbak Sadiah, tadi sempat raise hand, mungkin mau bertanya secara langsung. Terima kasih Kak Alia, Mas Angga atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Yang tadi bertanya, oke, karena tidak ada respon dari Mbak Sadia, kita lanjut lewat kolom chat terlebih dahulu. Sini ada pertanyaan, ETL itu aplikasi apa ya, Kak? Ya, silakan Mas Angga atau Mbak Alia. ETL itu aplikasi apa? Aplikasi kah atau dia suatu teknik atau apa? Monggo, silakan. Ayo Alia. Mulai dari saya dulu. Untuk ETL itu bukan aplikasi, tapi tadi juga udah dijelasin kalau ETL itu extract, transform, load. Jadi untuk ekstrak ini kita tuh gimana caranya untuk ngambil data dari berbagai sumber yang kemudian akan diolah yang disebut transformasi data. Kemudian terakhir akan dimasukin ke tempat penyimpanan atau basis data seperti data warehouse tadi, ini disebut load. Jadi ETL itu bukan sebuah aplikasi, tapi sebuah proses. Mungkin dari Mas Angga boleh ditambahin. Iya, betul. Idem sama Mbak Alia. Jadi sebenarnya ETL itu prosesnya ya teman-teman ya. Gimana umumnya sebuah data itu diekstrak dulu terus ditransform ke dalam suatu format yang siap untuk dianalisa lalu di-load ke sebuah penyimpanan tadi. Ya, sebenarnya itu proses bukan toolsnya. Nah, tools yang buat ngelakuin ETL-nya itu tadi ada Pentaho tuh namanya yang disebutin di PPT-nya Mbak Alia tadi. Gitu. Semoga menjawab. Oke, siap-siap. Thank you Mas Angga, Mbak Alia. Lanjut nih, kita ke pertanyaan berikutnya. Aku izin bertanya, Kak. Untuk lini masa MSIB saat wawancara, apakah memakai bahasa Inggris atau Indonesia ya, Kak? Dan apakah saat aku keterima MSIB diajari dari awal saat aku magang nanti? Wah, ini kayaknya MSIB bagian magang ya, Nurul Husna ya? Kebetulan di Sellers ini kita buka programnya studi independen nih, gitu. Jadi untuk pertanyaan tersebut, untuk saat ini nggak bisa kita jawab, karena memang pertanyaan tersebut kayaknya ditujukan buat mitra yang membuka lowongan magang, gitu. Sedangkan kita di sini Celereds kebetulan membuka programnya studi independen. Seperti itu ya Nurul ya? Oke, terima kasih Kak Nurul. Kita lanjut ya. Kak Angga, Kak Alia. Dari Kak Andika Yusuf Aprianto. Kak, saya mau izin nanya, gimana sih pandangan dari Kak Angga atau Kak Alia dalam melihat potensi blockchain di Indonesia? Potensi blockchain di Indonesia, Kak Angga, Kak Alia, monggo, silakan. Waduh, kebetulan saya nggak mendalami ke arah sana ya. Jadi sebenarnya takut salah jawab karena memang bukan apa ranahnya. Saya nggak mendalami juga ke arah blockchain tadi. Tapi sepengetahuan saya ya, sejauh ini mungkin saya bisa salah gitu. Apa namanya si data tadi ya apa namanya data beberapa model ya, setahu saya beberapa model ataupun pengetahuan di bidang data ini tuh banyak digunakan gitu untuk bisa ngerti proses blockchain di belakang. Contoh misalkan kayak Bitcoin yang kayak gitu-gitu ya. Jadi saya juga pernah dapat cerita teman saya tuh pengen mendalami machine learning itu supaya bisa mempelajari pola-polanya gitu ya di ranah sana. Jadi sebenarnya kalau dibilang
potensinya kayaknya saya sering dengar ya, mungkin ada gitu di ke arah sana, tapi kebetulan karena saya nggak mendalami juga gitu ke field tersebut gitu, jadi mungkin saya nggak bisa jawab banyak, jadi mungkin itu sepengetahuan saya sih gitu. Apa namanya, siapa yang namanya, Mas Andika ya? Iya, Mas Andika Yusuf. Oke, Dari pandanganku pribadi ya, jadi ini aku memang nggak memperdalami ke arah sana sih. siap, siap, siap. Thank you, Mas Angga, atas jawabannya. Oke, kita lanjut, Mas Angga, Mbak Alia. Pertanyaan dari Mas Jonathan Indakrai. Pertanyaan buat Mas Angga, kalau kita bicara soal data dan informasi, pastinya tidak luput dengan yang namanya The COVA Framework, yang mana The COVA itu adalah define, collect, organize, visualize, dan analyze. Bisakah Mas Angga jelaskan The COVA Framework ini ke dalam material yang sudah dijelaskan barusan secara singkat, jelas, dan padat? Thank you, kata Mas Jonathan. Monggo. Waduh, sebenarnya ngomongin framework ini ya, yang si The Gova ini kan gimana saya jelasin ya. Jadi ini udah jadi sebuah proses yang pasti gitu dalam field data, untuk kita bisa, biasanya secara general tuh kita menyelesaikan suatu problem. Jadi kita ngedefine masalahnya dulu, ngedefine objektifnya untuk kita tuh tahu kita mau melakukan apa sih, mau analisa apa sih di data ini. Lalu kalau kita udah tahu apa yang mau kita analisa, objektifnya kemana, kita ngumpulin data-data untuk menjawab hal tersebut gitu di collect-nya. Lalu setelah kita collect, tadi kita organize dulu. Jadi kita siapin nih data-data yang sudah kita kumpulkan, kita siapin untuk jadi format yang siap dianalisa. Lalu biasanya apa namanya, yang mudah untuk bisa memahami itu kita visualkan, teman-teman. Makanya tadi salah satu yang penting untuk teman-teman bisa punya gitu skillnya adalah di ranah data visualisasi. Jadi contoh, teman-teman punya data Januari sampai Desember di Excel lah ya, anggap ya, di sel-selnya gitu ada angka-angka, terus dibandingin teman-teman ngelihat diagram garis Januari sampai Desember gitu, teman-teman bisa langsung ngelihat trennya, datanya gimana, dibanding kalau teman-teman ngelihat angkanya satu-satu kan itu nggak bisa langsung sekali lihat ya. Nah gitu, jadi visualize ini akan sangat membantu teman-teman dalam memahami si data, memahami pola-polanya, sehingga teman-teman bisa melakukan proses analisa yang lebih mendalam gitu. Jadi teman-teman setelah tahu polanya, teman-teman tahu ternyata produk kita tuh di setiap bulan Juli Agustus ternyata nggak laku nih, kenapa nih, akhirnya kita coba misalkan kita coba analisa lebih lanjut, kita pakai diagnostik analisis, kita lihat variabel lain untuk mencari tahu kenapa sih di bulan Juli sama Agustus penjualan kita menurun. Ternyata misalkan ada apa namanya, ada suatu event di tanggal tersebut sehingga program kita tuh jadi nggak laku, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya itu theoretical banget ya, tapi mungkin itu yang bisa aku jelasin dari apa namanya, dari material yang sudah aku jelasin juga ke teman-teman. Mungkin itu sih yang bisa aku jawab dari The Kova tadi gitu. Semoga Oke, siap, siap. Mas Jonathan ya yang nanya. Iya, semoga menjawab Mas Jonathan ya, jawaban dari Mas Angga barusan. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan Kak Kusuma Yeni. Halo Kak, saya ingin bertanya, untuk final project gambarannya seperti apa ya? Itu mungkin ini Mbak Alia bisa sharing nih, final projectnya kayak apa kemarin waktu MSIB batch 3. Silakan Mbak Alia. Untuk final project di MSIB di Accelerate ini, karena kemarin programnya itu tentang Big Data dan Business Intelligence, yang saya kerjain itu lebih banyak ke data analisis, kayak bikin pengumpulan datanya itu udah ada disediain. Kemudian saya melakukan data preparation, di mana data preparation ini untuk membersihkan data yang nantinya bisa divisualisasiin. Setelah hasil akhirnya itu divisualisasiin, saya juga
menyimpulkan gimana sih hasil analisis dari visualisasi data yang saya buat itu. Untuk visualisasi datanya saya menggunakan Tableau dan untuk pengolahan datanya menggunakan Pentaho dan Python di Google Colab. Selain mengerjakan itu, hasil akhir tersebut juga dipresentasikan. Seperti itu. Oke, jadi intinya final project-nya end to end ya Mbak Alia ya? End to end dari Iya, awal dikasih data sampai dengan visualisasi dan juga sampai dengan presentasi. Seperti itu ya Mbak Alia ya? iya Mas. Oke. Terima kasih Mbak Alia. Semoga cukup menjawab ya kepada Kak Kusuma Yeni. Selanjutnya nih, ada lagi pertanyaan dari Kak Agriko Elang Wahyudi. Assalamualaikum Mas Angga. Perkenalkan, saya Agriko. Tadi saya sempat dengar Mas Angga mention edukasi di Celered. Kira-kira apa aja ya selain MSIB? Dan mungkin ada yang berbayar atau tidak? Terima kasih Mas. Oke, ini nanyain program di luar MSIB-nya Salaret ya. Betul. Jadi terima kasih pertanyaannya Mas Agriko ya. Jadi kebetulan kalau yang kaitannya sama mahasiswa, selain MSIB kita ada namanya Salaret Acceleration Program, Mas Agriko dan teman-teman semua. Dan kebetulan lagi saya adalah lulusan CAP-nya Salaret waktu itu di tahun 2018. Jadi si CAP ini adalah program Salaret di mana kita waktu itu saya kebetulan sebagai fresh grade. Jadi benar-benar fresh grade, saya lulus Agustus, saya ikut program Salaret itu di September. Jadi saya beneran lulus, terus di interview ada tesnya juga waktu itu, ada tesnya juga, tapi nggak tes coding ya waktu itu, kebetulan tes tes pengetahuan terkait business intelligence dan data warehouse sih waktu itu. Jadi ada tesnya, terus pas lulus saya di training di Salaret selama 3 bulan, gratis teman-teman, gratis, bahkan saya dikasih konsumsi waktu itu dan juga ini ya, dan juga fasilitas lainnya. Udah setelah 3 bulan itu akhirnya saya diterima di Salaret gitu habis training, dan akhirnya melanjutkan belajar di project-project yang saya pegang di Salaret waktu itu. Jadi waktu itu saya pernah megang di ISS, terus saya pernah megang di Galenium, saya pernah coba ngerjain project PGN, terus saya pernah yang paling lama tuh di Kementerian PUPR, itu saya juga pernah megang project-projectnya. Jadi gitu sih sebenarnya di luar MSIB yang berkaitan sama mahasiswa tuh mungkin bisa dicoba nanti kalau Salaret buka, doain aja, itu ada namanya Salaret Acceleration Program. Terus mungkin sedikit cerita MSIB ini tuh kenapa kita bawa. Sebenarnya kita mau menerapkan si CAP tadi itu tuh ke program MSIB ini. Jadi apa yang saya pelajari waktu itu di CAP dan metode-metodenya itu kita bawain di MSIB. Jadi kalau teman-teman di sini join ke Salaret gitu ya, di MSIB kita, itu tuh benar teman-teman dapat apa yang saya waktu itu dapat di CAP saat saya masuk pertama kali, dan akhirnya saya bisa diterima di project-project yang berkaitan sama Salaret gitu teman-teman. Jadi mungkin itu kalau untuk programnya. Di luar itu program yang berbayar untuk mahasiswa itu kita belum ada ya, belum tersedia. Jadi mungkin kalau ada nanti pasti bisa diinfoin ke teman-teman bisa join community-nya kita juga gitu, nanti di-share juga sama Mas Putra di akhir ya. Jadi ada community juga, jadi kalau misalkan ada info-info program-program lainnya itu bisa kita kabarin lebih lanjut Mas Adilko. Mungkin itu. Makasih. Oke, siap. Thank you. Semoga menjawab Mas Agriko ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ridwan Permana. Izin bertanya, Kak, kan tadi disebutkan penggabungan data di setiap tempat atau sumber. Saat penggabungan tersebut, apakah selalu mulus? Ataupun ada saja berbagai masalah saat penggabungan data tersebut? Kalau misalkan ada, apa contoh masalah yang tidak terduga yang dihadapi saat mencoba menggabungkan data dari banyak tempat atau sumber berbeda? Apa solusinya dari setiap permasalahan tersebut? Menurut pengalaman kakak aja, terima kasih. Panjang ya. Terus saya nyerna dulu ya Betul. pertanyaannya. Jadi intinya pada saat proses penggabungan data, apakah selalu mulus atau enggak? Kalau memang enggak mulus,
biasanya kendalanya tuh di apa, solusinya seperti apa. Intinya kayak gitu. Oke, oke. Oke, kalau mungkin saya bisa cerita di salah satu case ya. Jadi waktu itu pas saya di Kementerian PUPR, saya tuh ada integrasi sama eh, KL lainnya, kementerian atau lembaga lain di luar PUPR waktu itu ya. Karena kan teman-teman tahu kementerian kan itu di bawahnya, kementerian itu kan ini ya, bukan badan usaha, apa sih namanya? Pemerintahan ya, maksudnya pemerintahan, di bawah pemerintahan kan ada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi waktu itu ada case saya harus integrasiin data PU sama data lembaga lain di luar Kementerian PPR waktu itu. Nah, formatnya kebetulan di PU kita, data kita tuh database, teman-teman. Yang di sana saat proses integrasi ya, kita bikin PKS dan lain-lain, balikan datanya itu JSON. Jadi dibilang selalu mulus pasti enggak. Jadi ada aja misalkan kendala pas saya narik data JSON dari sana itu servernya di sana nggak ready, kayak gitu-gitu ya. Apa namanya? Ada efek eksternal ya di prosesnya gitu. Jadi misalkan di sana data yang nggak ready akhirnya nggak bisa ditarik. Pas nggak bisa ditarik berarti kan datanya jadi nyangkut gitu di data kita, padahal belum lengkap yang ditariknya, tapi udah masuk sebagian, alhasil yang apa namanya, yang sisanya nggak masuk itu kan jadi keputus kan, apa namanya, teman-teman gitu. Jadi mungkin salah satu ceritanya dibilang mulus selalu pasti enggak gitu, ada aja kejadiannya dengan contoh case yang kayak tadi. Kalau kalau dan itu kan format JSON kan udah pasti beda sama database ya. Itu saya harus coba transform dulu bentuk JSON tadi yang semi structure ya. JSON kan sebenarnya semi structure, itu saya buat ke dalam structure database-nya gitu. Saya convert jadi bentuk relasional gitu, baru nanti saya gabungin ke data warehouse yang udah dipunya gitu di PUPR. Nah, untuk solusinya setiap permasalahan sebenarnya dikerjakan hati-hati gitu ya. Jadi karena kan banyak tuh ya, banyak prosesnya ya, banyak prosesnya. Terus beda-beda juga setiap case-nya. So far juga kalau ketemu permasalahan-permasalahan, kebetulan community di tiap tools dan memang di field data ini lumayan besar ya. Jadi teman-teman tuh kemungkinan besar bisa cari solusi-solusi yang teman-teman atau error-error yang teman-teman temui itu di Google tuh bisa banyak banget itu ketemu banyak. Jadi contoh misalkan di Pentaho itu dia juga punya community-nya sendiri. Saya dulu pakai Pentaho soalnya di Kementerian PPR. Pas saya ketemu error, saya cari di Google itu ketemu. Biasanya kayak gitu sih, pas ketemu masalah-masalah yang teknikalnya ya. Tapi kalau di non teknikalnya pasti itu ada penanganan lain, misalkan kayak birokrasinya dan lain-lain, itu juga jadi aspek yang mungkin bisa menghambat pekerjaan teman-teman. Tapi pasti kan itu yang akan dihadapi ya di luar teknikal yang tadi gitu. Jadi sebenarnya so far kalau isu teknikal itu solusinya udah banyak gitu beredar di internet, makanya teman-teman harus jago eksplorasi gitu ya di sisi internetnya, dan mengasah juga terus setiap khususnya dengan memahami konsepnya. Jadi kalau misalkan ketemu case-case lain yang sama, itu pasti teman-teman bisa solvingnya dengan mudah. Mungkin itu sih yang bisa aku jawab. Nggak bisa terlalu mendetail, tapi semoga menjawab ya Mas Ridwan. Oke, thank you. Mungkin semoga menjawab ya. Tadi kepada Kak Ridwan. Oke, mungkin 2 pertanyaan penutup ya Kak Angga, Kak Alia, Siap. sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Askia. Izin bertanya, bagaimana peran data engineer dalam kolaborasi dengan tim analis data atau tim pengguna akhir? Serta adakah langkah-langkah khusus dalam memastikan keamanan dan integritas data selama proses pengolahan? Ini coba Oke, monggo. Mbak Alia, Kak Angga, monggo. Ayo Mbak Lia dulu, ayo gimana Mbak Lia? Untuk pengalaman saya sendiri, untuk di Astra itu kolaborasi dengan tim analis dan user, biasanya jadi di satu tim itu ada data analis, ada bisnis proses analisnya, ada data engineer, ada project manager, ada tim SQE untuk mentesting,
dan ada tim Power BI. Jadi nantinya tuh kalau untuk prosesnya itu dari BPA ngajuin ke data engineer, dari data engineer setelah dikerjain di testing, kemudian setelah selesai 4 tahap yang tadi dijelasin itu akan dilanjut ke visualisasi oleh Power BI. Setelah Power BI selesai, semuanya selesai, otomatis akan diserahkan ke tim user. Jadi nantinya itu yang presentasi dari pihak Power BI, bukan dari. Jadi data engineer itu kalau di Astra nggak presentasi. Kemudian untuk langkah-langkah khususnya selama integritas data untuk penggabungan itu dan pengolahan. Jadi kita udah punya data pembanding juga oleh tim SQE, di mana makanya di sini ada proses testing itu untuk memastikan bahwa data yang dikerjain oleh tim data engineer itu udah sesuai sama yang diinginkan user atau belum. Jika belum sesuai, pasti tim testing itu, tim SQE, bakal memberitahu tim engineer, mungkin di bagian ini ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi diinformasikan ulang oleh tim SQE, jadi tidak selalu setelah dikerjain itu langsung tested. Begitu. Mungkin dari Mas Angga ada tambahan? Mantap banget, Alia. Udah jago banget sekarang. Oke, jadi benar banget itu teman-teman yang dibilang sama Alia. Tapi mungkin sedikit notes ya teman-teman ya. Di apa namanya, Mbak Alia bisa cerita yang kayak tadi juga. Karena kan kita tahu ya Astra International kan itu sudah besar ya. Maksudnya itu salah satu company yang besar dan pasti mereka sudah mature atau sudah melek sama yang tadi gitu, tanda kutip ya, apa namanya, bidang-bidang data ini. Karena di beberapa company atau perusahaan, saya juga pernah dapat cerita-cerita, mereka tuh bahkan bisa, udah mereka data analis, mereka data scientist, mereka data engineer. Jadi mereka ngajain dari hulu ke hilir. Nah, dari awal sampai akhir tuh mereka kerjain sendiri gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan yang mature tadi, yang udah paham banget gitu ya gimana data mereka harus diolah dan berkembang, itu biasanya mereka akan punya data engineer sendiri, terus ada punya data analisnya, kalau perlu yang modelingnya ada data scientistnya. Nah, yang tadi tuh yang penting banget untuk memastikan integritas tuh benar ada di QA ya. Salah satu role namanya QA, Quality Assurance. Jadi itu memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan objektif dan lain-lain variabelnya gitu. Jadi si QA ini tuh salah satu role untuk menjamin gitu apa yang dikerjakan sesuai dan memenuhi kriteria keamanan atau integritas lain-lainnya gitu. Jadi ya mungkin tadi di Astra sebutannya kayak testing gitu ya. Jadi oh iya, dan setiap apa yang teman-teman kerjakan biasanya ada yang namanya konsep UAT teman-teman, user acceptance test. Jadi teman-teman tuh akan presentasi dulu ke usernya. Makanya tadi skill komunikasi penting banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan presentasi ke usernya dan jatuh kayak mungkin gambaran gampangnya kayak sidang skripsi ya. Ya Mbak Ale ya, kalau UAT ya. Jadi ntar teman-teman presentasi terus kalau misalkan ada kekeliruan dikoreksi segala macam, ntar direvisi dulu, ntar balik lagi kayak gitu. Jadi ada proses itunya dan untuk memastikan pasti keputusan-keputusan atau apapun yang kita buat memang sesuai dengan business user atau di posisi ini jabatan-jabatan tinggi di organisasinya, entah itu pimpinan atau misalkan kalau kalau di perusahaan swasta head atau lead dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi itu udah pasti melalui proses tersebut biasanya teman-teman ya, nggak seluruh perusahaan, karena kalau perusahaan-perusahaan yang notabene belum terlalu besar biasanya mereka bisa ngerangkap satu role bisa megang kerjaan-kerjaan lainnya juga gitu. Itu mungkin Mas Putra. Oke, siap-siap. Wah, lengkap banget tuh tadi jawabannya ya. Langkah-langkahnya konkret sekali yang dijelaskan oleh Mbak Ali ataupun oleh Mas Angga. Oke, semoga menjawab ya tadi yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Karifat QS. Izin bertanya Mbak Alia, untuk masuk ke Astra, selain interview, apakah ada tes usernya sama Astra? Biasanya tesnya untuk DS sama usernya seperti apa ya? Monggo Mbak Alia dijawab pertanyaannya khusus ke Mbak Alia nih. Pengalaman interviewnya apa aja? Apakah ada tes usernya seperti apa? Boleh diceritain Mbak. Iya, untuk kemarin saat saya proses interview,
sebelum interview itu ada tahap tes user terlebih dahulu. Ada tahap tes user di mana user ini memberikan sebuah studi kasus yang harus dikerjain selama 2 jam secara online lewat Zoom gitu. Jadi kita Zoom terus sambil ngerjain tapi nggak share screen gitu. Cuma dikasih waktu 2 jam. Setelah itu setelah studi kasus ini kita beresin, setelah dikirim kemudian ada lagi tahap selanjutnya, itu pun tahapannya itu durasinya itu hampir sebulan nunggu sampai ke tahap interview. Untuk tesnya sendiri kemarin aku dikasih tes SQL sama Python. SQL-nya itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab seperti kayak ada komen-komen yang select from yang kayak gitu. Kemudian untuk di Python-nya sendiri lebih ke cara pembersihan datanya. Jadi dari Astra-nya sendiri itu dikasih sebuah data, bentuknya itu JSON, kemudian dikerjain di Python, nantinya bakal disimpan di SQL untuk ditampilin beberapa informasi yang dibutuhin oleh user itu. Seperti itu, Mas. Semoga bisa menjawab. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alia atas penjelasannya. Jadi tadi sekilas pengalaman Mbak Alia ya dari interview user, tesnya dan segala macamnya sampai dengan Mbak Alia lolos bekerja sebagai data engineer di Astra Internasional. Oke, mungkin tadi sebagai pertanyaan penutup ya teman-teman ya untuk hari ini. Kemudian di sini ada request nih dari tim Celered untuk foto bersama terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman boleh on cam. Yuk kita on cam bareng-bareng teman-teman buat sesi foto bersama untuk dokumentasi. Silakan on cam teman-teman. Di sini ada 4 page. Buat yang ada yang berdua tuh saya lihat tuh. Boleh banget tuh. Oh iya, ada berdua tuh. Sebelah-sebelahan. Oke. Ya, monggo teman-teman boleh on cam-nya kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita closing. Di sini ada 4 page ya, di sini ada 4 page. Jadi nanti oke. Sebentar ya, kita siapin dulu. Oke, yuk, ready ya. Ini ada 4 page, halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar. Page kedua. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjut. Page ketiga. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir page keempat. Oke, mantap. Ya, sebelum ditutup teman-teman, sesuai dengan janji saya tadi, di sini saya akan share sedikit bagi teman-teman yang memang sudah daftar kampus Merdeka, khususnya untuk studi independen, boleh teman-teman bergabung bersama program-program kami. Jadi selain tadi ada data engineer, kita di sini membuka program 6 program ya teman-teman, diantaranya cyber security, cloud computing, dan engineering, yang mana cloud computing dan engineering ini bersinggungan dengan materi yang kita sampaikan hari ini ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga ada web development dan UI UX design, lalu ada game design dan development, kemudian ada AI, ini juga lagi hits banget teman-teman di masa kini. Kemudian yang terakhir ada data science dan analis. Jadi bagi teman-teman yang memang berstatus sebagai mahasiswa dan ingin bergabung mengikuti program studi independen dari kami, itu silahkan banget, boleh banget gitu ya join ke kita. Dan kalau mungkin ada yang mau ditanya-tanya dan pengen tahu program apa aja sih yang ada di Celered ini, teman-teman bisa langsung join ke community WhatsApp.
dari Celered School itu sendiri, teman-teman. Di situ nanti terbuka sekali untuk teman-teman berdiskusi. Di situ juga ada Mas Angga, kemudian ada beberapa orang-orang teknis lainnya. Di situ teman-teman bisa berdiskusi dan Belum bertukar muncul, pendapat di Mas dalam Putra. komunitas tersebut. Belum muncul. Kenapa? Yang slide community-nya belum Oh muncul. iya. Oke, iya. Ini Nah, dia, ini sosial media kita. Sosial media kita ada Instagram di Celered School dan juga WhatsApp community Celered School. Ini bisa teman-teman scan QR code-nya atau bisa ketik website ini bit.ly/wacschool. Oke teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan program kita. Tadi ada 6 semua hits banget di masa kini ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan sebelum kuotanya full teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari kami, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang udah teman-teman berikan, udah mau belajar bareng kita malam-malam gini. Semoga apa yang telah kita sampaikan sangat bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata dari kami, terima kasih juga kepada Mas Angga dan Mbak Alia selaku narasumber kita pada malam hari ini. Akhir kata dari kami, mohon maaf. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Oke.